Sobat Istimewa, salah satu yang khas dari kurikulum Merdeka adalah akomodasinya terhadap perbedaan. Baik itu perbedaan satuan pendidikan, termasuk tentunya perbedaan terhadap anak-anak kita. Jumpa lagi dengan podcast BPMP DIY, Ngopi Jai, Ngobrol Pendidikan Jogja Hebat. Ini adalah kelanjutan dari edisi sebelumnya yang masih dalam rangkaian Ngopi Jai edisi Kemerdekaan. Kita masih bersama dengan Sanggar Anak Alam atau Salam. Jika pada kesempatan yang pertama kemarin kita bicara tentang konsepsi dan filosofi pendidikan Sanggar Anak Alam bersama dengan Buah Yaningsih, pada hari ini kita akan mencoba untuk menggali lebih jauh tentang kurikulum Sanggar Anak Alam bersama dengan Mas Yudis, salah satu fasilitator di Sanggar Anak Alam. Mas Yudis, bagaimana kabarnya? Ya, kabar baik, ya, Pak Susi. Apa saja kesibukan di Salam dalam rangka kemerdekaan ini? Iya, ini anak-anak lagi mengelola kegiatan bersama untuk orang tua dan seluruh warga Salam. Oh, jadi Salam itu kalau ada kegiatan pasti melibatkan orang tua ya Mas Yudis ya? Ya, orang tua dan anaknya juga. Oke. Ya, tetap ya konsep trisentra yang ingin dibangun itu tetap diprakteknya betul-betul dipraktekkan ya. Betul, betul. Ya. Mas Yudis, kemarin kita sudah ngobrol dengan Bu Wahya. Bu Wahya sudah menceritakan tentang bagaimana Salam itu dibangun, bagaimana Salam itu ditemukan, konsepsinya tentang pendidikan, konsepsinya tentang kehidupan, bagaimana anak itu sebaiknya ditumbuh kembangkan dalam suasana pendidikan yang seperti apa. Nah, apa yang kemarin disampaikan oleh Bu Wahya itu perlu kita perdalam, karena tentunya teman-teman di satuan pendidikan itu membutuhkan perspektif yang lebih lengkap tentang bagaimana sebetulnya Salam ini, pendidikan ini diselenggarakan. Kita bicara tentang kurikulum, Mas Yudis. Bagaimana sih kurikulum di Salam itu dibangun? Apakah seperti yang kita kenal dengan kurikulum yang pada umumnya, atau mungkin ada proses spesifik yang sudah dilalui oleh teman-teman di Salam? Oke, baik Pak Susi dan teman-teman semua ya. Kalau ngomong kurikulum itu kita ngomong ini ya, alat bantu untuk mencapai suatu tujuan. Iya, alat bantu mencapai ya. TP, mencapai CP. Iya, lalu kalau di Salam kayak apa? Kalau ingat apa yang dikatakan Bu Wahya kemarin itu beberapa kata kuncinya itu ya, menemukan sendiri, saya kuasai, lalu trisentra ini menjadi bagian penting ya. Nah, ini yang kemudian menjadi arahnya Salam. Ya, kalau ngomong input dan output itu biasanya sekolah itu inputnya murid, siswa, outputnya lulusan gitu. Sementara kalau kita dengar apa yang disampaikan Bu Wahya kemarin bahwa belajar itu mestinya sepanjang hayat. Artinya apa? Kita itu nggak pernah lulus gitu sampai Tuhan memanggilnya Yudis, kamu kesini gitu. Itu jadi baru lulus sebetulnya gitu. konsepsi pembelajar sepanjang hayat itu tidak mengenal kelulusan ya Mas Yudis. Iya. Orang mengenal sudah itu yang bahan itu loh kalau di beberapa sekolah itu. Karena ya itulah kehidupan itu. Ketika Tuhan sudah ya kamu dipanggil, disitulah proses belajar kita di dunia ini selesai gitu. Jadi sebetulnya Salam ingin mengembalikan konsepsi pendidikan itu kepada esensi dari kehidupan ya. Kita tuh hidup itu sebenarnya belajar terus gitu ya. Iya. Nah, terus Mas Yudis, ini kan tadi saya mencoba untuk menanyakan tentang kemarin Bu Wahya sudah bicara tentang konsep pendidikan itu sendiri. Kalau di Salam, kurikulum itu definisinya seperti apa sih? Oke, saya nggak akan ngomong definisi secara ini ya. Yang secara operasional saja. Nah, saya kembali ke tadi.
arahnya kemana, bahwa arahnya sebenarnya supaya apa sih, sekolah itu ada ya, komunitas belajar itu ada supaya orang itu melakukan belajar kan ya. Mau belajar, Yang mau belajar dan melakukan. oh berproses berbelajar itu sendiri ya. Maka yang perlu kita kenali, perlu kita lihat bagaimana belajar itu terjadi. Nah, ketika orang belajar itu akan mengakibatkan orang itu punya pemahaman, paham apa ya, ini dimensi kognitif ya. Ya, pemahaman, betul. Lalu yang kedua, ketika orang belajar itu kemudian yang muncul adalah mampu apa, keterampilannya terbalik. Ya. Paham apa, mampu apa, ya. Lalu bersikap seperti apa, Bersikap atau bagaimana. Ya, ada 3 dimensi itu. Maka kalau kita lihat kurikulum kita itu ya secara nasional itu kan arahnya, kalau CP itu kan soal pengetahuan, sikap dan keterampilan Ya, kan arahnya ke sana. meskipun kalau di kurikulum Merdeka itu kan sekarang tidak dipisahkan, tapi dia menjadi kesatuan yang berkelindan dalam kompetensi anak, ya kan gitu. Kalau di Salam sendiri juga memandangnya seperti itu atau seperti apa? Nah, ini pengetahuan, sikap, keterampilan itu akibat dari Proses belajar tadi, betul. Maka yang diurusi Salam itu sesungguhnya bagaimana proses belajar itu sendiri terjadi. Karena hasil itu adalah implikasi dari bagaimana proses dikelola. Betul. Maka ini yang mestinya dikuasai justru. Ketika orang menguasai ini, maka dia akan bisa mengelola setiap peristiwa yang dia jumpai di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita perhatikan ternyata ini ada sistem yang bekerja di sana, ada iramanya. Kalau kita dengar apa yang disampaikan di belajar itu kan membagi masa belajar itu wirogo, wiromo, lalu masa wiromo. Artinya apa? Udah punya irama, punya pola, punya struktur. Nah, struktur apa yang ada ketika orang belajar? Ini yang perlu kita kenali. Ternyata orang belajar itu berangkat dari apa yang dia alami, apa yang dia lakukan. Ya. Oke. Nah, apa yang dialami, yang dilakukan ini tidak serta-merta menjadi peristiwa belajar. Mengapa, Mas? Kalau Kapan itu sebuah pengalaman itu menjadi sebuah pembelajaran? Ketika tidak diabaikan, ya kan? Oke. Nah, ketika pengalaman ini kemudian diangkat, diungkap, direfleksikan, atau diolah, atau dianalisa, dikaji urai. Pengalaman seseorang, kejadian hidup seseorang itu akan berhenti hanya pengalaman toh, tidak menjadi pelajaran ketika dia tidak diangkat, diungkap, direfleksikan gitu. Iya. Jadi penting sekali anak punya keterampilan untuk mengangkat, mengungkapkan sekaligus merefleksikan kejadian-kejadian yang dialami. Apa seperti itu? Ya. Baru orang akan sampai pada kesimpulan pembelajaran tadi. Pembelajaran. Paham apa dari peristiwa itu? Punya makna apa, punya nilai apa peristiwa itu? Yang kemudian dia bisa menerapkan di pengalaman yang baru. Oke. Jadi sebetulnya apa yang dia peroleh dari proses mengangkat, mengungkap, dan merefleksikan itu bekal dia untuk menghadapi situasi-situasi dan kejadian baru. Apakah seperti itu, Mas? Iya. Sebegitu pentingnya kan proses mengangkat, mengungkap, merefleksikan itu, Mas Yudis, dan sampai demikian pentingnya itu perlu dikawal dengan sebuah proses pembelajaran di sana. Ya, sesungguhnya ya proses ini kan natural ya, alami, terjadi pada tiap orang. Orang bisa bertumbuh, berkembang, dia bisa tadi kalau kita ingat ya, kemarin Bu Waya bilang soal bagaimana orang mampu berdikari gitu ya, mengelola dirinya, bagaimana menjaga tertibnya perhubungan ya. Ini kenapa orang bisa seperti itu? Karena dia bisa mengelola peristiwa.
peristiwa di dalam dirinya, peristiwa berhubungan dengan orang lain. Yang ya. itu dia alami di masa-masa sebelumnya ya Mas, masa lalunya ya. Nah maka tadi ketika orang melakukan tadi proses, kita bisa sebut itu sebagai daur belajar ya. Nah, ini baru nih daur belajar. Iya, ini kan ada siklusnya nih. Tadi mengalami, melakukan, mengungkap, lalu orang sampai pada kesimpulan dan menerapkan. Ini kan sebuah siklus. Oh, itu daur belajar itu ya. Ah. Jadi dia mengalami, mengungkap, kemudian mengulah ya, sampai kemudian menyimpulkan dan menerapkan untuk situasi baru. Iya, ini sebuah siklus. Ketika orang mampu menggunakan ini, maka dia bisa survive ya di situasi-situasi yang itu kan yang sebenarnya diinginkan oleh pendidikan. Harapannya ketika sudah dari sekolah nanti bisa mengimplementasikan. Jadi tapi ini kan udah implementasi terus dia. Pengetahuan yang dia peroleh di bangku sekolah, harapannya itu bisa dia terapkan ketika dia ada di masyarakat, keluarga gitu ya, maksudnya. Okay. Nah sementara ini sangat kontekstual karena dia ngalami, diungkap, diolah dan seterusnya. Ya, pemahaman, pengetahuan yang dia punya sangat kontekstual dan terkait dengan apa yang sedang dia lakukan. Artinya kalau begitu, salam itu mendesain pembelajaran anak itu selalu berangkat dari sesuatu yang kontekstual, selalu berangkat dari pengalaman real manusia, pengalaman real bahkan si anak dalam kehidupan, dan bukan berangkat dari hal-hal yang sifatnya mungkin informatif seperti pengetahuan mata pelajaran X, Y, dan Z. Iya, Apakah itu Mas Yudis? Betul. Nah, pengetahuan mata pelajaran itu hasil olahan orang lain gitu. Ya. Hasil olahan orang lain yang kemudian dibawa untuk dipelajari, diduplikasi pada anak-anak kita. Ya, gitu. Dan belum tentu kontekstual dengan kehidupan si anak. Oke. Oh, menarik sekali. Karena saya baru sadar bahwa apa yang saya pelajari ketika saya misalnya belajar matematika, itu artinya saya sedang mempelajari cara berpikirnya Pythagoras misalnya. Saya sedang mempelajari cara berpikirnya Fourier. Saya sedang mempelajari, ketika saya belajar fisika, saya sedang mempelajari cara berpikir Archimedes. Yang belum tentu itu relate dengan pengalaman hidup saya. Cara berpikir Anda seperti apa gitu. Oh, kan belum tentu kontekstual dengan cara berpikir saya. Oh, sebentar. Artinya proses menemukan cara berpikir itu penting di sini ya. Makanya tadi kan menemukan sendiri saya. Jadi kan tahapannya aku melihat, aku melihat, saya ingat, nah, melakukan saya paham, mendengar saya lupa, melihat saya ingat, melakukan saya paham, menemukan sendiri saya kuasai. Sampai dia bisa menemukan sendiri ya, menjadi pengemudi atas proses belajarnya. Oh, jadi menemukan sendiri diri di sini adalah terminal dari semua proses di salam itu ya. Tadi sudah sempat disinggung bagaimana proses anak itu diupayakan agar dia sampai ke terminal, yaitu aku menemukan, maka aku menguasai. Nah, untuk merangkai semua proses itu, kalau di sekolah, di satuan pendidikan formal itu kan biasanya kita mengenal yang namanya kurikulum. Dan kalau di sekolah jelas kurikulum itu kan disusun terdiri atas beberapa subjek atau mata pelajaran dengan apa itu beban belajar tertentu, target-target pembelajaran tertentu yang diberi batas waktu tertentu. Nah, apakah sama juga mengenal konsep kurikulum yang seperti itu Mas Yudis? Oke, nah kalau kita kembali ke tadi ya, bahwa ini pengetahuan, sikap, keterampilan ini akibat dari proses belajar, mengalami belajar mengalami daur belajar tadi. Sebenarnya fokus salam adalah pada penguasaan daur belajar ini. Maka kami percaya bahwa apapun yang didaur oleh anak-anak itu pasti akan terhubung dengan pengetahuan, hasilnya sikap, tadi ya, yang tiga tadi. Jadi proses anak menjalani daur belajar dari dia mengalami, kemudian
dan sampai menyimpulkan apapun pengalamannya, apapun yang dia proses itu tetap pasti muaranya akan sampai pada pengetahuan, keterampilan, juga sikap si anak. Apakah seperti itu? Artinya sebetulnya di situ tidak ada ya spesifikasi bahwa kurikulum salam itu akan mempelajari mata pelajaran X, Y, Z dengan jam belajar sekian JP per tahun, nggak ada atau gimana Mas Yudis? Ya, kami nggak seperti itu ya. Oh, nggak seperti itu? Bahkan kalau CP itu sudah kita siapkan ya dari Atasono gitu ya. Ini CP itu yang nentuin anak kok di sini. Jadi bahkan untuk capaian pembelajaran, anak itu mendapat ruang atau hak anak untuk menentukan sejauh mana tuh aku mau belajar. Apa gitu Mas Yudis? Betul. ini menarik sekali ya, karena kan yang kita temui di kebanyakan sekolah ya, tujuan pembelajaran itu sudah biasa ada di kalau di lingkungan kementerian kan memang kita ada capaian pembelajaran yang itu sudah dibikin di SKP yang dibuat fase yang tambahsi bahwa pada fase-fase ini loh kompetensi anak seperti itu. Salam tidak ada yang seperti itu. Kita berangkatnya dari CP-nya anak. Jadi kalau tadi saya ngomong ya, bagaimana belajar ini terjadi dari peristiwa ya, yang kemudian kita daur tadi. Maka yang paling strategis itu adalah dari peristiwanya anaknya. Peristiwa itu ada macam-macam. Ada paling tidak bisa kita golongkan jadi dua. Peristiwa yang kita rancang dan peristiwa yang natural. Sesuatu yang memang by design, sesuatu yang alamiah, organik. Okay. Misalnya anak berantem. Itu alamiah, organik. Alamiah ya. Kita kan nggak ngerancang ya supaya anak berantem. Tetapi itu bisa kita angkat menjadi peristiwa belajar. Itu bisa digunakan sebagai titik masuk daur belajar tadi. Pengalaman itu, yuk nak, tadi apa yang terjadi? Si A bercerita, si B bercerita. Dengan pertanyaan saya apa yang terjadi, maka muncullah mengungkap pengalaman, mengangkat pengalaman, mengungkap data dari peristiwa itu. Lalu, yuk coba kita lihat urutannya gitu. Awalnya begini, lalu begini, lalu begitu. Coba apa yang bisa disadari dari situ, sehingga dia mengolah informasi kronologi dari kejadian awal sampai bermuara pada berantem tadi ya. Oh ternyata apa yang aku lakukan tadi itu nggak masuk nih. Saya itu inginnya temanku itu memahami saya, tetapi karena saya pukul dia malah balik mukul saya gitu. Jadi cara saya yang tadi itu nggak efektif. Jadi anak ada proses anak memproses, mengolah informasi dari data yang coba diurutkan tadi ya. Tapi selalu memang selalu dimulai dari mengungkap peristiwa. Ini kan peristiwa natural, banyak sekali peristiwa natural yang bisa kita pakai. Lalu kalau itu yang terjadi, apa yang dilakukan oleh guru? Nah guru itu sangat beruntung ketika ketemu itu. Oh jadi di salam itu bahkan sesuatu yang terjadi secara alamiah, kejadian yang itu bisa diangkat jadi sebuah pintu masuk untuk daur belajar tadi Mas. Iya. Bahkan di satu hari itu bisa jadi kita bahas soal itu. Isinya sesuatu yang insidental yang terjadi terus ini jadi pokok bahasan itu bisa itu. Bisa. Oh iya. Oke. Ini sangat menarik. Artinya ini sebuah contoh yang nyata bagaimana anak itu mengelola pengalaman hidupnya untuk menjadikannya semakin wise, menjadikannya semakin bijak, menjadikannya dia memiliki referensi ketika mungkin peristiwa yang mirip-mirip itu terjadi di masa depannya. Apakah itu tujuannya Mas Yudis? Iya, karena kan manusia itu nggak tahu ya. Habis ini kita ngobrol ketemu apa itu kan nggak tahu. Iya. Lalu kan ketika ketemu apa itu mesti mengambil keputusan. Keputusan itu artinya apa? Kesimpulan atas
daur berpikir kita, daur belajar kita. Ya kan? Kalau ini yang alamiah nih. Kalau yang peristiwa yang sifatnya by design, Mas. Tadi kan dikatakan bahwa peristiwa itu kan sebenarnya dua ya. Sesuatu yang sifatnya natural, alamiah dulu, atau sesuatu yang itu memang disengaja, direncanakan, ya kan, didesain. Nah itu contohnya apa kalau bisa? Ya, ada dua macam di sana. Ya. Satu itu peristiwa individu. Ya, menyangkut personal anak, ya. Yang lalu satu peristiwa kelas. Kelompok kelas. Individu itu kami melalui ini ya, yang disebut riset. Anak bisa memilih, bisa menentukan sendiri mau mulai riset apa selama 1 semester. Oke, jadi riset itu adalah peristiwa yang direncanakan, bukan yang alamiah, untuk titik masuk daur belajar anak. Gitu. Betul. Oke, itu yang individual. Kalau yang kelompok, Mas. Kelompok itu nanti kaitannya dengan peristiwa belajar sehari-hari. Misalnya belum lama ini kan masa MPLS itu ya. Nah, itu selama 1 minggu ke depan nih kita mau ngapain aja nih. Ya, itu menjadi peristiwa kelompok. Gitu. Oh, kita udah dikasih kelas nih untuk dikelola selama 1 tahun. Mau kita apakan di kelas ini? Ya, ini menjadi peristiwa kelompok. Di situ muncul misalnya, oh harus kita ini desain sedemikian rupa, kita cat, kita murah, kita bersihin tiap hari gitu. Muncullah kesepakatan gitu. Jadi ya Mas ya, saya tuh kok dari yang Mas Yudi sampaikan sampai pada titik kesimpulan berarti kurikulumnya itu customize ya Mas? Iya. Apakah artinya gini, tidak ada kurikulum yang itu sifatnya berlaku untuk semua anak, karena setiap anak akan diberi ruang, diakomodasi pengalaman-pengalaman peristiwa yang by design itu sesuai dengan ya tadi keunikan anak masing-masing. Jadi orang ada kurikulum sing yang itu nah itu diferensiasi mentok itu. Oh, jadi konsep diferensiasinya di sini ya. Ketika masing-masing anak itu diperbolehkan untuk memilih topik daur belajarnya sesuai dengan kecenderungan dia. Ketertarikannya dia. Saya tuh malah mikir, teman-teman fasilitator bisa itu Mas Yudis untuk mengakomodir. Bayangkan kalau saya punya siswa dalam satu kelas, salah katanya 15 anak. Anggap 15 anak itu masing-masing anak memilih tema peristiwa by design tadi, atau riset tadi itu beda-beda. Artinya saya harus mempersiapkan atau mempelajari 15 riset gitu Mas Yudis. Mempelajari untuk mendampingi ya. Nah, tetapi kalau mempelajari untuk menguasai enggak. Oke. Jadi mempelajari untuk memenuhi peran dia sebagai fasilitator, iya. Tapi bukan mempelajari. Oh itu adalah ini nih. Ini benar ini. Jadi ada fasilitator, ada narasumber. Ya, ketika misalnya anak dia tertarik dengan apa misalnya mesin gitu. Misalnya gini wae Mas, sing motor. Motor. Sementara fasilitatornya itu berangkatnya dari pendidikan agama gitu. Fasilitator ini kuliahnya non administrasi negara. Bisa. Nah ini kan nggak punya modal nih. Lalu anak ini untuk tahu kedalamannya soal motor itu dari mana? Nah ini butuh narasumber. Oke. Jadi saya fasilitator. S1 saya adalah Visipol Administrasi Negara. Salah satu siswa saya itu tertarik dengan motor, ya kan? Bekalnya nggak nyambung, ya kan? Jadi saya harus melakukan apa ini sebagai fasilitator? Tanya ke anak, kamu belajar itu ke siapa gitu, supaya tahu lebih jauh gitu. Jadi ya nanti tentunya dengan bahasa yang beda ya ketika ngomong sama anak SD kelas 1, SMP sama SMA, tentunya nanti
pendekatan komunikasinya beda ya. Tapi kebayang ya. Iya iya. Artinya bahkan anak itu boleh ya menentukan narasumbernya Mas Yudis. Tadi kan berarti fasilitator itu tidak harus tahu konten, tidak harus menguasai, bukan tahu, tidak harus menguasai konten karena background saya kan administrasi negara, ya kan. Sementara bidang riset yang dipilih murid saya itu betul-betul jauh dari keilmuan saya, ya kan. Berarti dia membutuhkan orang lain, posisi lain untuk belajar. Jadi itu harus narasumber Mas Yudis. Iya. Menarik sekali Mas Yudis. Selama ini kalau menyangkut kurikulum ya, tak tanya yang real saja. Punya dokumen kurikulum nggak di sana? Dokumen kurikulumnya Salam itu hidup. Jadi ya karena kurikulumnya itu apa ya, berangkat dari peristiwanya anak ini ya. Semester ini kamu ingin bikin apa, ingin membuat apa, tertarik mendalami apa, itu ya dokumen itu akan tumbuh dari situ gitu. Iya ya. Kalau yang dipegang oleh fasilitator atau guru apa, yang dipegang garis besarnya. Ya tadi dia mesti paham bahwa saya akan menuntun gaul ini terjadi. Berarti si anak mesti punya rencana mulai dari apa yang dia pilih. Kamu pengen mencapai apa? Kamu pengen paham tentang apa aja sih? Ya, kamu pengen dalami apa saja sih? Boleh tidak seorang fasilitator itu mengusulkan pada si anak bahwa ketika melihat bahwa tujuan si anak itu belum cukup memenuhi aspek-aspek di daur belajar itu, apakah instruktur boleh memberikan usulan atau bagaimana? Fasilitator itu bisa memberi pertimbangan-pertimbangan ya. Menghadirkan misalnya nih, anak ada yang tertarik, aku mau riset ikan hiu. Ya. Ikan hiu itu bisa dilihat tiap hari enggak gitu. Dengan pertanyaan gitu. Oh, jadi kita memancing anak itu lewat pertanyaan-pertanyaan sambil membimbing mereka pada proses daur belajar tadi. Iya. Sampai sesuatu itu masuk akal untuk dia lakukan, diamati setiap hari ya. Juga dalam konteks nanti hubungannya dengan orang tua. Nanti misalnya kaitannya dengan ini ternyata harus ke daerah mana itu yang jauh, nganternya nggak bisa tiap hari gitu. Orang tuanya bekerja dan terusnya bisa sampai ke sana. Sebenarnya saya menurut Mas Yudis saya ingin satu ya, bahwa itu tidak ada kurikulum yang sifatnya generik, yang sifatnya umum biasanya, karena si kurikulum itu akan sangat sifatnya historis. Dia akan mempertimbangkan dari apakah di sini juga ada peran orang tua Mas Yudis untuk menentukan sebaiknya anakku itu fokus di apa? Ya tentu ya kalau ini ya input outputnya gitu ya. Yang nggak mau kami bangun itu kan ekosistem belajar. Ekosistem belajar ini ada siapa, anak, orang tuanya, lalu penyelenggara. Ada fasilitator dan juga masyarakat sekitar yang terlibat. Nah mestinya kurikulum ini mestinya semua dapat nih, nggak hanya si anak nih. Semuanya berperan. Iya. Semuanya berkontribusi, itu maksudnya. Itu masuknya melalui peristiwanya anak. Melalui peristiwa anak tadi fasilitator yang dia tidak menguasai konten tertentu, dia menjadi belajar. Oh iya. Oke. Ya, jadi pihak atau komponen satu fasilitator dia ikut belajar juga. Karena mau nggak mau, ya kan saya yang seorang lulusan administrasi negara misalnya, itu mau nggak mau ya harus tahu tentang apa itu proses pembakaran misalnya dalam supaya nanti bisa berdialog. Nyambung. Ngomongnya. Terus orang tua juga belajar. Minimal 3 komponen itu, anak, orang tua dan fasilitator. Ketika merencanakan
ya. Orang dewasa ini, fasilitator dan orang tua ini memberi pertimbangan-pertimbangan, sehingga keputusannya anak itu benar-benar keputusan yang bijaksana, itu mulai dari situ. Artinya anak itu diajak untuk membuat sebuah keputusan yang keputusan itu diambil berdasarkan aspek Musyawarah mufakat. menarik sekali ya. Artinya gini ya, kalau di sekolah formal ya kita bisa itu kan ya itu kan given ya, orang tua itu intinya pasrah, anakku tak sekolah, anak saya tak sekolah guys, itu kan udah diserahkan gitu aja. Tapi di Salam hal itu tidak terjadi berarti itu sih Ya, bahkan kalau ngomong ini ya, rekrutmen gitu ya. ya. Kalau sekolah-sekolah itu rekrutmen kan anaknya, siswanya ya yang direkrut ya. Sini yang direkrut orang tuanya. Jadi Salam itu tidak merekrut siswa, tapi merekrut orang tua. Iya, bahkan ada tahap inisiasi ya, atau pengenalan awal itu orang tuanya. Orang tua. Nah, orang tua misalnya kok tidak cocok ya berarti Ya silakan mundur. tidak diterima. Tapi ada kan yang tidak cocok, tapi aku mau lanjut. Ya. Ini nggak cocok nih dengan kebiasaanku, tapi aku pengen lanjut nih. Iya. Nah, disitulah mau membangun komitmen gitu. Artinya gini, saya itu mencerna ini sesuatu yang baru ya. Ternyata sekolah itu di Salam itu ketika menerima siswa itu yang diterima, yang diseleksi itu bukan anaknya, betul ya, tapi orang tua. Mengapa? Karena dalam proses anak membangun dan belajar Dan ekosistem ya. itu orang tua. Betul. Iya, karena ini unsur yang penting dalam ekosistem belajar itu. Menarik sekali. Sobat Istimewa, ini sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata ada satuan pendidikan yang membangun kurikulumnya itu betul-betul dengan melibatkan orang tua. Dan tidak hanya dalam membangun kurikulum, tapi juga dalam proses pengelolaan kurikulum, proses pengelolaan pembelajaran itu orang tua dilibatkan. Dan kali ini kita menemukan hal itu di Salam, dan Mas Yudis sudah menceritakan banyak sekali Sobat Istimewa. Dan terus teman-teman ketahui bahwa Mas Yudis ini tidak hanya sebagai fasilitator di Salam ya Mas Yudis. Ini sebagai intermezzo saja, karena saya itu menerima sesuatu yang baru, harus saya cerna dulu. Mas Yudis, Anda terlibat di banyak kegiatan kementerian akhir-akhir ini. Mungkin bisa ceritakan kegiatan apa saja? Oke, iya. Dari kalau yang di akhir ini ya, mulai pandemi kemarin Ya. itu terlibat di program guru penggerak gitu ya. Mas Yudis di guru penggerak jadi apa ya? Jadi instruktur. Instruktur guru penggerak? Iya. Wah, saya di hadapan orang hebat ini. Jadi Mas Yudis itu juga dimintai tolong oleh kementerian, ya, oleh berarti Dirjen GTK ya, yang melayani untuk menjadi instruktur bagi teman-teman guru penggerak. Iya. Ya, kan? Terus di subjek apa Mas Yudis? Kalau di guru penggerak itu kan ada modul ya, modul paket. Oh, modul 1 sampai 15 itu ya? Ya, terus paket modul 2, paket modul 3. Nah, kebetulan saya semuanya gitu. Oh, Dari modul 1, 2, 3. modul 3 gitu. Maka tidak hanya untuk CGP ya, juga membantu untuk calon fasilitator guru penggerak ya, calon pengajar praktik. Oh ya. Terus belum lama ini juga calon instruktur yang baru yang angkatan akhir gitu. Artinya justru teman-teman guru penggerak, teman-teman fasilitator guru penggerak, teman-teman yang di pengajar praktek dan instruktur itu belajarnya masuk di sini. Ya, sebagian ya. Oke, Mas Yudis, kita lanjutkan. Ini kita masih tentang kurikulum di Salam ini. Saya jadi berpikir
Mas, ini terus bentuk laporannya bagaimana, Mas? Apa laporan yang harus dibuat si anak yang menyatakan bahwa yang menjadi bukti atau validasi bahwa dia sudah terbangun tadi ya sikap, keterampilan, pengetahuannya. Jadi bukti laporannya seperti apa, Mas? Ya, sama ya. Sebenarnya kalau kita lihat daur belajar itu kan sesuatu yang terstruktur ya. Ya, ada strukturnya ya. Ada tahapannya. Ada tahapannya ya. Dari melakukan, mengungkap, menganalisa sampai menyimpulkan ya. Ya, orang bisa mengungkap kalau ada peristiwanya. Betul. Harus mengalami dulu. Iya, mengalami. Nah, kalau pengalaman atau risetnya ini tidak dilakukan, berarti ada proses yang belum terjadi sebelumnya atau miss di situ. Berarti ini bisa dilihat kenapa kok tidak ada data nih yang terungkap. Oh, karena si anak tidak melakukan. Kenapa anak tidak melakukan? Karena ternyata orang tuanya yang punya mau-mau gitu. Ya, nah ini kan sudah bisa dilakukan assessment. Ya, lalu fasilitator menolak kalau itu yang terjadi. Ya, jadi setiap tahap itu bisa kita lihat gitu, perkembangannya. Artinya bisa jadi perjalanan fasilitator mengawal daur belajar itu berubah dari yang direncanakan. Bisa jadi. Ada kasus seperti itu, Mas Yudis? Ada. Pasti ada ya. Mas Yudis pernah ngalami? Kalau saya sendiri enggak, ya, teman yang lain. Contohnya gimana tuh, Mas Yudis? Ya, misalnya aku udah agak lama ya, jadi misalnya ada anak yang tertarik dengan waktu itu merias gitu ya. Oh iya, make up ya. Make up gitu. Sebenarnya dia lebih tertarik dengan tari gitu. Nah, make up ini karena orang tuanya itu punya background make up gitu ya. Di dunia punya itu, salon. Punya salon gitu. Nah, ini orang tua punya mau-mau kan. Nah, lalu ini yang muncul di dalam diskusi perencanaan bersama fasilitator. Dia punya mau-mau ke anaknya gitu. Nah, ini baru jalan seminggu ini kok nggak ada progresnya apa-apa gitu. Nah, ini bisa ngobrol lagi. Oh, jadi lagi ya, ketemu lagi. Pastor diskusi lagi dengan anak dan orang tua. Terjadi juga itu ya? Iya. Oh iya, oke. Apalagi ini ya, kalau kita tarik ya, usia SD awal gitu ya, kelas 1, 2, 3 ini kan masih belum banyak ya yang konsisten dengan pilihannya. Bisa jadi seminggu ini tertariknya A, besok jadi B, besok jadi C, dan seterusnya. Itu ya nggak apa-apa, misalnya kalau yang kelas lain bisa 1 semester ini 1 minggu durasinya ya nggak apa-apa sih. Tapi berarti nanti daur belajarnya tidak utuh, Mas Yudis. Artinya ketika terjadi perubahan pemilihan peristiwa yang akan diungkap tadi, itu terus manajemennya seperti apa itu, Mas? Perubahan peristiwa ini kan juga peristiwa ya. Oh iya, sepakat ya. Itu sesuatu yang alamiah tadi ya, tidak by design gitu. Tiba-tiba ini bisa didaur. Moodnya itu bisa didaur. Artinya tadi berarti kan target riset tidak tercapai, Mas? Atau tercapai dengan sasaran lain atau bagaimana? Ya, kalau untuk kasus ini tadi ya dia tidak tercapai rencana awalnya dia gitu. Ya, karena ternyata itu motivasi datangnya dari orang tua gitu. Ya, oke. Nah, ini nggak strategis kan jadinya untuk meneruskan. Ketika kemudian dia berhasil mengambil pelajaran dari peristiwa ini, kemudian memilih peristiwa yang lain untuk jadi objek risetnya dia, ya nggak masalah juga. Artinya anak justru malah mendapat pelajaran dari peristiwa alamiah berubahnya tadi. Orang tuanya juga dapat pelajaran. Oh, ternyata saya maksakan kehendakku ke anak, gitu kan? Bisa jadi risetnya terhenti.
gitu ya. Betul. Kan susah tuh mau ngomong orang tua kalau nggak ada peristiwanya gitu ya. Tapi memang ada orang tua Salman yang memang memaksa, dalam tanda petik memaksakan keinginannya untuk menjadi riset anak, menjadi peristiwa yang by design tadi. Ya, ada, pasti ada gitu. Bahkan yang menyembunyikan kemampuannya anak gitu juga ada gitu. Meskipun sudah mengalami proses inisiasi tetap ada itu Mas. Ini kan apa ya? Namanya masyarakat itu kan beragam. Nah, ini keunikannya orang tua gitu. Itu bagian daur belajarnya instruktur gitu. Daun bagian dari daur belajarnya fasilitator. Mas Yudis, menarik sekali ya. Saya betul-betul mendapat sesuatu yang baru ketika mendengar dari ceritanya Mas Yudis bahwa di sini tuh kurikulumnya ya hidup itu sendiri. Artinya setiap anak akan menentukan jenis peristiwa yang dia akan jadikan sebagai kerangka daur belajarnya, ya kan? Dan ini jelas sangat diferensiasi, ya kan? Karena pasti setiap anak itu akan memilih peristiwa yang relate, yang sesuai dengan ini baru Mas Yudis, betul-betul baru, dan mungkin sobat istimewa pasti akan merasakan sesuatu yang sangat berbeda dari yang kita temui di sekolah. Nah Mas Yudis, saya ingin mencoba menghubungkan insight ini dengan kurikulum. Kita tahu ya, kalau sekolah formal itu kan tidak bisa seperti Salam seperti mereka terikat dengan serangkaian aturan-aturan yang mereka harus penuhi. Mungkin Mas Yudi, strategi agar teman-teman itu bisa menjadi lebih akomodatif dengan kurikulum kayak ini, apa saja saran perspektif Mas Yudi? Oke, pertama kita lihat dulu sebenarnya apa sih yang membuat daur ini bisa bergerak gitu ya. Oke. Yang membuat orang bisa belajar. Ya. Itu kan kalau kita coba cek daur itu kan ada yang namanya rasa ingin tahu. Ya, curiosity. Rasa ingin tahu ini juga kita bisa bilang itu bertanya-tanya gitu di dalam pikirannya gitu ya. Bertanya-tanya itu berarti ada apa di sana? Ada yang namanya pertanyaan. Nah, kuncinya sesungguhnya di sana. Di setiap tahapan daur belajar ini, kekuatannya adalah pertanyaan. Ketika orang melakukan, kalau nggak ditanya apa yang terjadi, maka nggak bisa mengungkap. Ketika sudah mengungkap, kalau nggak ditanya apa untuk mengolah itu ya, coba kaitannya apa misalnya, itu ya nggak mengkaitkan itu. Gitu. Pertanyaan ini punya apa yang kemudian disadari, kemudian orang sampai pada kesimpulan. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kekuatan untuk menghidupkan, menggerakkan daur belajar, menggerakkan pikirannya, perasaannya. Ini kemauannya itu pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini juga cukup strategis ya. Ketika misalnya pilihan anak itu berbeda-beda. Tadi kan ada pertanyaan itu ya, saya belum menjawab itu. Saya nunggu momen ini. Silakan. Ya, pilihan anak beda-beda. Lalu saya seorang guru matematika, atau katakanlah saya bukan guru matematika, tetapi ada capaian pembelajaran yang itu urusannya dengan mengenal, menguasai sebuah angka. Ya, saya bisa apa ini? Bisa bertanya berapa? Maka dari riset yang beda-beda tadi akan muncul data angka. Saya bisa kemudian pada rasa mengolah analisa bisa saya hubungkan dengan saya guru geografi. Saya tinggal tanya di mana, maka akan muncul dimensi tempat itu. Pertanyaan saya lah yang bisa menghubungkan. Artinya apa? Anak dengan pilihan yang berbeda pun nggak masalah ketika saya punya orientasi kemana. Jadi ini bisa didialogkan ya antara, kalau tadi
kita ngomong capaian pembelajaran yang saya ceritakan tadi itu capaian pembelajarannya anak. Lalu guru bisa nggak punya capaian pembelajaran? Bisa. Lalu berdamainya di mana? Di mana? Dialognya di mana? Dengan pertanyaan tadi. Menarik sekali ya, artinya kemampuan seorang guru dalam menyusun sebuah pertanyaan, menyusun rangkaian pertanyaan, itu sangat menentukan bagaimana proses dalam belajar itu akan terbangun. Oke. Mas Yudis, bagaimanapun juga saya yakin Mas Yudis tahu ya betul. Ini masih saya ingin kerja. Mas Yudis ada tidak saran untuk teman-teman di sekolah ya, yang mereka mungkin tidak bisa 100% meniru polanya Salam ya, karena terikat dengan aturan-aturan formal birokrasi pendidikan. Baiknya apa yang mungkin bisa dilakukan teman-teman dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka versi satuan pendidikan salah satu? Sebenarnya apa daur belajar itu kan membawa orang berlatih untuk mengambil keputusan, ya, mandiri untuk mengambil keputusan ya. Dan itu bisa diterapkan dari hal yang paling kecil. Misalnya apakah selama saya ngobrol mau pegang HP atau enggak, itu sebuah keputusan. Ya. Ya, di dalam proses pikiran saya itu begitu. Saya mau minum apa, saya boleh tidak pakai, itu kan keputusan itu. Nah, di setiap hal kita bisa melakukan. Artinya ketika misalnya guru mapel tertentu ya, punya GP sekian, tujuan pembelajaran sekian, bisa jadi komunikasi dengan anak-anak, melakukan alurnya gitu. Kan ada kan ATP ya, ATP, alur tujuan pembelajaran. Teman-teman kita itu punya 10 nih dalam satu semester atau 1 tahun gitu. Mau yang mana dulu, alasannya apa, itu kan sudah pengambilan keputusan. Artinya bahkan dalam konteks kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan itu anak bisa dilibatkan ternyata ya dalam penyusunan APP ya. Jadi mereka memilih sendiri alur yang akan mereka jalani dalam pelajaran itu, dan guru memposisikan sebagai fasilitator. Jadi kan urusannya tagihannya tetap dapat, anak punya kesempatan memilih sendiri ya kan. Kalau diferensiasinya Mas Yudis, terakhir diferensiasi yang mungkin bisa dibawa oleh teman-teman ketika praktek. Kalau sini jelas diferensiasi dimulai ketika anak menentukan materi daur belajar atau ya, ini juga yang kita obrol ini kan sebenarnya juga ngomongin diferensiasi. Enggak, kalau dalam konteks teman-teman guru. Ini soal apa, pilihan anak kan, dalam konteks dia sebagai masyarakat kelas itu yang punya kecenderungan yang berbeda-beda, punya ketertarikan yang berbeda-beda. Ini terfasilitasi itu, tetapi juga ada titik temu. Kalau kita ingat prinsip perubahan itu kan ada kontinu ya, kesinambungan, lalu ada konvergen, titik temu, lalu ada konsentris, ada keunikan. Trikonnya Kiajar. Ini terfasilitasi semua. Kontinuitasnya dapat, titik temunya dapat, keunikannya dapat. Kita enggak kotak-kotakan itu gitu. Oke, Mas Yudis, terima kasih sekali untuk bincang-bincang kita terkait dengan kurikulum Salam. Sobat Istimewa, kami ingin teman-teman mendapat perspektif yang baru bagaimana Salam itu melakukan diferensiasi, bahkan dimulai dari sejak membangun kurikulum dengan model customized kurikulum ini. Dan tentunya ini akan menjadi tambahan referensi buat teman-teman dalam mengelola kurikulum di satuan pendidikan masing-masing, dan harapan kita teman-teman akan menjadi semakin fleksibel bahwa kurikulum Merdeka ini ternyata sangat akomodatif dengan berbagai jenis perbedaan yang ada di satuan dan berbagai kondisi yang ada di anak-anak kita. Tetap semangat dan berproses teman-teman semuanya, selamat belajar,
Salam ngopi jahe, ngobrol pendidikan Jogja hebat. Matur nuwun Mas Yudis.